usulan atau permintaan dari seorang presiden atau dengan istilah lain direktif presiden. Apakah ahli pernah mendengar istilah dalam pengisian RKKL ada keinginan tertentu dengan sebutan perintah direktif presiden untuk pengadaan suatu barang atau jasa? Maka dibintangi. Maka pertanyaannya, dibintangi oleh siapa? Oleh eksekutif atau oleh legislatif? Tadi sudah dijelaskan oleh rekan sejawat kami, oleh eksekutif, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Mengapa dibintangi? Karena ada persyaratan yang belum dipenuhi, merujuk kepada permintaan presiden yang berubah. Itu uang sudah tidak masuk dalam uang bendahara. Ya kan sudah escrow account ya, sudah dikeluarkan kan, betul. Tapi pengeluarannya ke Presiden juga nggak bisa, ya, karena pekerjaan sudah selesai. Ya. Status uang itu uang apa itu ahli? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, terkait dengan pengisian RKKL oleh Kementerian Lembaga, saya sudah baca semua BAP ahli ini. Yang ingin saya tanyakan kepada ahli, apakah dalam pengisian RKKL oleh Kementerian Lembaga dalam rangka mengisi RAPBN tahun berjalan dikenal dengan istilah usulan atau permintaan dari seorang presiden atau dengan istilah lain direktif presiden? Apakah ahli pernah mendengar istilah dalam pengisian RKKL ada keinginan tertentu dengan sebutan perintah direktif presiden untuk pengadaan suatu barang atau jasa? Baik, jadi sebenarnya ketika sebuah kementerian lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran, itu kata kuncinya adalah sebuah rencana kerja. Kalau yang memerintahkan itu boleh siapa saja, karena itu nanti person yang memerintahkan itu akan menunjukkan bahwa kegiatan itu prioritas. Jadi siapa saja bisa. Jadi kalau kita perhatikan di dalam rencana kerja sebuah kementerian itu ada usulan biasa, ada usulan yang didasarkan pada rencana jangka menengah. Nah ini berarti kan sudah diputuskan oleh pemerintah, kan gitu kan. Nah kemudian bisa juga usulan dari menteri atau tadi disampaikan ada usulan dari presiden. Itu sebenarnya hanya yang membedakan adalah bahwa itu nanti kegiatannya berprioritas. Baik, terima kasih ahli. Artinya sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Keuangan Negara atau Perbankan Negara itu ada perencanaan yang didasarkan pada hasil musrenbang, musyawarah rencana pembangunan nasional, ya. Kemudian ada juga tadi yang saudara ahli sebutkan dari rencana jangka menengah, jangka pendek kementerian lembaga, dan juga ada juga yang berdasarkan perintah atau perintah direktif presiden, begitu ahli ya? Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan begini, sebuah rencana kerja itu didasarkan pasti pada sebuah rencana kerja jangka menengah. Oke. Musrenbang itu adalah sebuah operasional teknis. Oke. Bagaimana cara menyusun perencanaan itu. Juga tadi perintah ABC itu sebenarnya adalah menunjukkan prioritasnya. Kan ketika kita menyusun anggaran itu kan mempertemukan sebuah keinginan yang tidak terbatas
dan dana yang terbatas. Kemudian yang ditemukan adalah sebuah titik prioritas. Maka kalau tadi saudara sampaikan, oh ini perintahnya si A, si B, si C adalah dalam rangka menempatkan sebuah kegiatan dalam prioritas. Begitu. Baik, terima kasih Ali. Selanjutnya, saya ingin menggambarkan sebuah keadaan, nanti saya minta pendapat kepada ahli ya. Saya demi Allah hanya ingin mendapatkan pencerahan dari ahli karena saya sudah kenal ahli lama dan sebagai guru saya juga. Saudara ahli, tadi dijelaskan oleh ahli bahwa kalau kita bicara keinginan presiden dan DPR itu dilihat dari pembahasan-pembahasan di RAPBN. Tapi kemudian kalau dia sudah menjadi APBN, maka sudah ada kehendak bersama secara politik antar pemerintah dan DPR. Apakah benar demikian? Betul, betul. Karena tadi saya sampaikan, betul ya. Undang-undang APBN adalah kesepakatan politis antara eksekutif dan legislatif. Baik. Selanjutnya ahli, bila mana keadaannya? Bila mana dalam suatu APBN tertentu sudah diketok palu di bulan November tahun berjalan, namun pada pelaksanaannya diberi bintang oleh Kementerian Keuangan. Kemudian pertanyaannya, kenapa diberi bintang? Di saat akan pelaksanaan di bulan Desember ada perubahan perintah dari presiden. Yang dulu dia minta membeli barang merek tertentu atau jenis tertentu menjadi jenis yang lain. Nah, itu keadaannya ya. Sehingga APBN yang tadinya akan dilaksanakan tidak jadi dilaksanakan, maka dibintangi. Maka pertanyaannya, dibintangi oleh siapa? Oleh eksekutif atau oleh legislatif? Tadi sudah dijelaskan oleh rekan sejawat kami, oleh eksekutif, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Mengapa dibintangi? Karena ada persyaratan yang belum dipenuhi, merujuk kepada permintaan presiden yang berubah. Yang dulu minta A, sekarang minta B. Atau yang dulu minta A, sekarang tiadakan dulu karena kondisi ekonomi kurang bagus. Nah, maka ini keadaan selanjutnya. Karena sudah ada dalam APBN, maka Satker yang terkait sebagai pelaksana, karena dokumen yang tersedia pada APBN itu menyangkut barang A, dan dilihat dari rencana strategi Satker ini ada barang B, artinya persyaratan teknis akibat bintang itu dipenuhi. Pertanyaannya juga harus yang logis. Apakah presiden itu ngurusi soal sampai ke jenis-jenis seperti itu? Siap, sampai ke merek-merek segala. Jadi pertanyaannya biar logis gitu loh. Baik, baik. Jadi ahlinya juga jawabnya juga mana ada Pak Kepala Negara dalam konteks APBN sampai menyebut soal jenis merek seperti itu. Tidak, yang mulia, sebenarnya yang mulia. Nah kan seperti itu tadi pertanyaan saudara. Jenis-jenisnya di tengah jalan ya, berbeda mengenai jenis yang diminta itu kan arah saudara kan seperti itu. Betul, betul yang mulia. Ya. Coba biar jawab ahli. Baik, baik. Jadi begini, terima kasih yang mulia. Ya. Intinya gini aja deh. Ketika APBN itu mau dilaksanakan tidak jadi karena dibintangi. Nah maka Satker terkait ini kan mencari tahu ahli, kenapa dibintangi? Ya, karena ada persyaratan yang belum dipenuhi. Ya. Nah, maka Satker terkait memenuhi persyaratan tersebut. Di antara harus melampirkan rencana strategisnya, jenis pesawat yang akan dibelinya, sehingga pada tahun berikutnya, artinya sudah masuk APBNP ini, ada juga dalam perpresnya. Nah, yang maksudnya kepada ahli, kondisi yang demikian dari dibintangi kemudian dicabut bintang itu apakah lazim sebagaimana pengalaman ahli atau bagaimana pendapat ahli keadaan yang demikian itu? Tadi saya sampaikan, bintang itu hanya menghentikan sementara hingga terpenuhi persyaratan yang diminta. Jadi tadi saya contohkan kalau legislatif membintangi, artinya uang itu harus disediakan, tapi dia nggak yakin bahwa harus dilaksanakan kapan.
tapi yakin bahwa itu ada nantinya. Nah, ketika sudah betul ada, kemudian Departemen Keuangan ketika mau mencairkan, dia tanya, membangun gedung, lah gedungnya mana? Di mana dibangunnya? Karena belum tahu lokasinya, dia tidak bisa mencairkan. Gitu loh. Karena apa? Ketika uang itu dicairkan, harus ada sebuah perikatan, dan perikatan itu mesti ada sebuah kepastian. Gitu. Nah, jadi kalau tadi saudara sampaikan bahwa bintang itu dicabut, berarti Kementerian Keuangan meyakini bahwa itu ada persyaratan yang diminta tadi sudah terpenuhi. Nah, kalau sekarang saudara tanya pada saya, persyaratannya apa saja dan apakah memang sudah terpenuhi, saya hanya bisa mengatakan tadi saya sampaikan, dibintangin itu untuk menghindarkan atau menghambat jangan sampai terjadi pengeluaran tanpa sebuah kejelasan. Kalau kejelasannya sudah diperoleh, maka dikeluarkan, bintangnya dicabut dan pembayaran dilaksanakan. Jadi kalau pada kenyataannya saudara mengatakan sudah dibayarkan, bintangnya dicabut, itu terpenuhi, monggo. Tapi kalau nanti dalam kenyataannya bahwa bintang dicabut ternyata tidak terpenuhi persyaratan atau dibayarkan tanpa bintang dicabut, itu di luar kewenangan saya untuk memberikan penjelasan. Begitu. Baik. Yang saya petik dari keterangan ahli ya, kalau sudah bintang dicabut persyaratan sudah terpenuhi ya ahli ya. Seharusnya. Tadi sudah ditanyakan sama rekan saudara. Baik, selanjutnya ahli ini terkait dengan tadi ahli menyampaikan bahwa bendahara umum negara itu adalah Kementerian Keuangan. Betul. Saya mau bertanya kepada ahli, apakah ada atribusi kekuasaan dari Kementerian Keuangan kepada kementerian lembaga dalam konteks pembayaran pengadaan barang dan jasa? Kalau zaman dulu ya, khusus untuk Hankam. Tetapi dengan lahirnya ketentuan yang baru, Undang-Undang Keuangan Negara, tidak ada lagi. Jadi kalau zaman dulu, mohon izin yang mulia, karena masih terikat dengan pola Belanda, dulu Hankam itu diberikan blok. Makanya di Hankam itu kemudian ada Inspektorat Pengawas Keuangan, ada pemegang kas militer. Jadi itu tanda kutip sebuah tata pengelolaan keuangan negara khusus militer. Itu dulu. Sehingga mereka bisa melakukan bagaimana tata kelola itu utuh di sana. Karena dulu dasarnya adalah pemikiran di situ diperlukan wilayah itu ada sebuah kerahasiaan. Tapi dalam konsep yang baru itu, dengan adanya kerahasiaan itu sudah nggak bisa lagi dipertahankan, maka masalah keuangannya itu sekarang sudah disentralkan ke Kementerian Keuangan, sehingga itu sudah tidak ada lagi. Jadi statusnya Hankam kalau diizinkan itu tidak beda dengan kementerian-kementerian lainnya, yaitu sebagai pengguna anggaran menurut tata kelola keuangan negara. Baik. Saudara ahli, saya mau tanya terkait dengan otorisasi. Ya. Apa makna dari sebuah otorisasi kementerian kepada KPA atau kepada pejabat yang lain? Jadi gini, otorisasi itu bukan kepada KPA. Jadi otorisasi itu dalam tata kelola keuangan negara ada 3. Yang pertama adalah yang disebut dengan otorisasi parlemen. Otorisasi parlemen adalah izin dari parlemen kepada pemerintah untuk menggunakan dana-dana rakyat. Nah, bentuk otorisasi itu atau wujudnya adalah undang-undang APBN. Kemudian otorisasi itu diserahkan kepada presiden, kan? Maka kemudian presiden memberikan otorisasi kepada semua menteri. Bentuknya apa? Yaitu lahir Kepres rincian anggaran. Maka setelah keluar Undang-Undang APBN, pada bulan November Desember diterbitkan Kepres rincian penggunaan anggaran kepada semua menteri. Nah, itu dikenal dengan otorisasi presidensial istilahnya, atau otorisasi presiden. Nah, presiden memanggil semua menteri dan kemudian dikasih. Nah, menteri memegang uang sekarang. Nah, menteri memegang uang ini, tapi menteri kan tidak pernah melaksanakan.
Kemudian menteri memberikan kepada kepala-kepala satuan kerja. Nah, izin inilah yang dikenal dengan DIPA. Jadi adalah operasionalisasi dari undang-undang APBN dan tadi diwujudkan dalam DIPA. Jadi DIPA pada hakikatnya adalah otorisasi otorisasi menteri kepada para kepala satuan kerja. Begitu. Nah, nanti ada yang kita kenal dalam operasinya, nanti ada otorisasi, tapi itu kecil. Tetapi kata kuncinya adalah otorisasi adalah sebuah persetujuan untuk membuat pengeluaran negara. Baik. Saudara ahli, bila mana DIPA sudah diisi dan disetujui oleh satker terkait, apakah itu maknanya satker tersebut sudah bisa memulai sebuah pengadaan atau barang dan jasa, pengadaan barang jasa maksudnya? Betul, karena sebagaimana tadi saya sampaikan, DIPA itu adalah sebuah otorisasi parlemen, otorisasi menteri kepada para satuan kerjanya supaya mereka melaksanakan sesuai apa yang tertuang di dalam DIPA itu masing-masing. Baik, saudara ahli, ini terkait dengan pelaksanaan. Tentu secara konsep tadi banyak ahli menerangkan, namun juga secara kenyataan tadi juga ahli juga banyak menjawab terhadap hal yang diajukan ya. Saya ingin mengajukan keadaan tertentu. Saudara ahli, selaku ahli tata kelola keuangan negara, bila mana sebuah kontrak sedang berjalan, artinya masa berlaku kontrak itu belum berakhir, lalu dilakukan sebuah dugaan kerugian negara, apakah dapat dibenarkan secara ilmu tata kelola keuangan negara? Tadi saya sampaikan, jadi ini pemahaman yang selalu berkembang itu adalah mereka mengatakan gini, kerugian negara itu kan terjadinya di akhir, maka kalau belum selesai kegiatan itu tidak bisa terjadi kerugian negara. Tapi kalau tadi saya sampaikan per definisi, yang dimaksud kerugian negara adalah kekurangan aset negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya, dan kerugian negara merupakan sebuah akibat ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Pada titik itu sudah terjadi kerugian negara. Jadi tidak perlu menunggu sebuah proyek selesai. Ini yang selalu kurang pas untuk dipahami. Kan definisinya adalah uang yang seharusnya tidak boleh keluar tapi keluar. Nah, kalau itu dikeluarkan dengan cara melawan hukum, negara langsung rugi pada saat itu juga. Begitu. Nah, inilah yang selalu diperdebatkan oleh berbagai pihak, tetapi mereka memahaminya dari konteks lain, bahwa seolah-olah gini, sebuah proyek itu adalah satu kesatuan. Kalau itu belum diserah terimakan ya tidak pernah terjadi kerugian. Padahal tidak. Gitu. Ketika seseorang itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam pembuatan kontrak itu atau pelaksanaan kontrak itu, misalnya di markup, ya dia nggak perlu nunggu sampai terakhir kan, sekarang aja udah ketahuan. Begitu. Baik. Saudara Ali, makna yang dapat saya tangkap bahwa menilai kerugian negara tidak semata-mata secara administratif hidupnya kontrak ya. Kalau ada temuan, ada OTT misalnya kan, betul, bisa ada juga ya ahli ya. Betul. Baik. Tidak seperti itu. Baik, ya. Baik. Saudara ahli, tadi terkait dengan konsep dasar pengadaan barang dan jasa, negara menerima barang, kemudian negara mengeluarkan uang. Betul. Ya. Saudara ahli, kalau kita memperhatikan ada termin dalam pembayaran kontrak, ya, pada waktu termin ke-1 misalnya, pada waktu itu kan belum ada serah terima barang, betul, tapi uang sudah keluar, betul. Nah, apakah kemudian kalau pada termin tertentu sudah dinilai ada kerugian, apakah tepat dilakukan penilaian yang demikian? Karena barang tadi belum diterima, karena belum ada barang, karena pekerjaan belum selesai, masih termin pertama kan? Iya. Bagaimana pendapat ahli? Jadi proses itu menentukan uang negara hilang. Ya.
Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak harus menunggu barang itu selesai, tetapi ketika contoh misalnya yang agak ekstrim, dalam sebuah pembayaran 4 kali itu pembayaran nomor 2 fiktif, misalnya nih ya, fiktif, kan di situ sudah terjadi kerugian negara. Tidak perlu diteruskan itu proyek atau kegiatan itu, kontrak itu, di situ sudah kejadian, sudah bisa disidik, bisa dibuktikan. Baik, tapi bukan itu ahli yang saya maksud. Itu kalau ada temuan yang katakanlah secara faktual di lapangan. Betul. Dalam konteks penegakan hukum. Betul. Nah, yang saya mau tanyakan ini ahli, tadi ahli mengatakan kita baru bisa menilai uang keluar dengan uang yang dengan barang yang diterima itu kalau itu dilakukan. Artinya ketika terjadi serah terima barang. Sementara serah terima barang itu terjadi pada penyelesaian pekerjaan. Betul. Bagaimana pada keadaan termin kedua, termin ke-1? Ya. Uang kan sudah keluar. Ya. Barang belum masuk pada barang milik negara. Nah, pada keadaan itu secara konseptual, ya, apakah sudah dapat dinilai sebuah kerugian? Itu yang saya maksud tadi. Kalau kita perhatikan termin itu pembayaran kan berdasarkan penyerahan sementara. Iya. Jadi kalau misalnya penyerahan sementara harusnya 30%, kemudian baru 5% dibayar 30% kan udah salah. Baik. Jadi dipandang 20% barang penyerahan sementara dengan ekuivalen uang keluar 20% yang disampaikan. Itu tidak bukan kerugian ya? Betul. Baik. Saudara ahli, ini kaitan dengan permasalahan kontrak. Tadi ahli sampaikan bahwa penyelesaian kontrak itu masa toleransinya 40 hari ya, penyelesaiannya kan 50 hari itu. 50 hari dengan yang lama, ya? Ketentuan denda segala macam. Iya. Ahli, ini ada suatu keadaan, saya minta pendapat ahli ya, bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa antara penyedia jasa dengan yang melaksanakan ya, terjadi perselisihan. Perselisihan itu akibat ya, ada item pekerjaan yang berselisih mengenai jumlah yang berakhir pada saling gugat-menggugat ke pengadilan. Jadi ada pengadaan, kemudian ketika mau termin kedua ada barang menurut kontraktor jumlahnya sekian, menurut pemerintah atau penyedia jasa jumlahnya sekian. Ini nggak selesai, sehingga berujung pada penghentian kontrak secara sepihak. Nah, karena ada penghentian kontrak secara sepihak, maka pihak pelaksana mengajukan gugatan ke pengadilan. Kemudian pengadilan memberikan putusan. Nah, tadi yang mau saya tanyakan ke ahli ini yang saya sebut dengan suatu keadaan baru yang minta pendapat ahli kan, bukan secara konseptual. Ya. Putusan pengadilan itu kemudian menjadi rujukan, menjadi pedoman dalam penyelesaian pengadaan barang dan jasa antara pemerintah dengan pelaksana pengadaan barang jasa. Nah, yang saya tanya ke ahli, bagaimana pendapat ahli terhadap menjadikan putusan pengadilan itu sebagai pedoman pelaksanaan penyelesaian sebuah proses pengadaan barang jasa di pemerintah dihubungkan dengan tata kelola keuangan negara? Baik, jadi delivery itu kan hanya bisa ditolerir keterlambatannya apabila ada situasi force majeure, kan begitu kan? Atau hal-hal lain kan begitu kan? Nah, klausul itu dibunyikan. Sekarang pertanyaannya adalah, didefinisikan enggak hal-hal yang lain tadi, atau didiskusikan enggak sebagai sesuatu yang boleh menghambat terjadinya penundaan delivery? Kalau itu bisa disepakati dan itu dinyatakan sebuah kondisi, maka delivery itu penundaan bisa diakui.
Apa tadi? Bisa diakui ya? Ya, kalau dua belah pihak menyatakan bahwa itu adalah bagian dari sesuatu yang disebut dengan hal-hal lain. Kan biasanya klausulnya kan dibunyikan apabila terjadi kondisi darurat atau terdapat hal-hal lain yang disepakati antara dua belah pihak, kan bunyikan begitu kan. Nah, kalimat yang belakang ini apabila memasukkan itu dan dua-duanya menyepakati, artinya bahwa itu menimbulkan kemungkinan terjadinya penundaan. Gitu loh. Jadi sebagai sebuah eksepsi terhadap klausul kontrak tadi. Baik, ahli. Kemudian sebagai tindak lanjut dari sebuah kondisi yang eksepsional yang tadi ahli sampaikan, apakah harus diikuti dengan sebuah berita acara penerima barang sebagai bentuk akhir dari penyelesaian pekerjaan yang tadi diputus oleh pengadilan, kemudian dituangkan ada alasan-alasannya, apakah diikuti dengan sebuah berita serah terima barang atau bagaimana menurut pendapat ahli? Sisanya normal, itu kan hanya menyangkut masalah delivery time-nya saja. Jadi kalau kemarin dinyatakan pada tanggal 1 Mei misalnya, terus kemudian karena ada kejadian itu dan disepakati bersama mundur 1 bulan, berarti harus 1 Juni. Artinya bahwa seluruh proses dalam pengadaan harus sama. Harus ada serah terima, harus segala macam, dan itu mesti definite. Oke, tetap penyelesaian itu tetap harus mengikuti proses bagaimana mestinya ya. Betul. Baik. Ya. Saudara, yang berubah kan hanya masalah tempo delivery-nya saja. Baik. Saudara ahli, ini terkait dengan definisi kaitan dengan kerugian keuangan negara. Tadi secara singkat saya mencermati ya, uang negara keluar tidak sebanding dengan barang yang didapat, atau semestinya uang nggak keluar jadi keluar. Hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban. Baik. Saudara ahli, saya ingin menyampaikan sebuah keadaan begini. Dalam sebuah pengadaan ya, katakanlah total pagu anggarannya Rp100.000. Saya ambil contoh demikian ahli. Kemudian pada tahap penyelesaian yang tadi saya gambarkan ya, ada rentan waktu yang diundur ya, kemudian mempedomai juga putusan pengadilan ya. Ternyata jumlah nilai uang yang telah dibelanjakan oleh negara ya, dengan perincian uang negara keluar 5, tadi 100 contohnya ahli ya, nah, berarti kan 50.000. Jumlah uang yang keluar oleh negara Rp50.000 telah sebanding dengan barang yang diterima oleh negara sebesar Rp50.000. Kemudian barang itu sudah menjadi barang milik negara sebagaimana ahli terangkan tadi. Nah, yang mau saya tanyakan kepada ahli ya, dalam keadaan ya uang negara keluar sebesar barang yang diterima negara, apakah itu dapat dikatakan sebagai kerugian negara? Saya hanya menjawab pertanyaan ini saja. Ya. Jadi nanti jangan dikembangkan siap. lain. Ya. Baik. Kalau pertanyaannya itu karena hak dan kewajibannya seimbang, maka tidak terjadi kerugian negara. Baik. Tapi harus diingat bahwa dalam pengadaan barang dan jasa itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang disebut dengan FAO. Ya. Ya kan, barangnya harus definite, Betul. jadi contracting good dan lain-lain. Oleh karena itu saya membatasi, saya hanya menjawab pernyataan Anda. Sepanjang pemerintah memberikan hak dan kewajibannya seimbang, maka tidak terjadi kerugian negara. Baik. Tadi ahli saya analogikan ya, jumlah pengadaannya kan Rp100.000 ya. Iya. 50 tadi sudah saya sampaikan minta pendapat kepada ahli. Berarti kan masih ada sisa uang negara Rp50.000. Iya. Nah, uang negara itu karena alasan proyek tidak selesai dalam kurun waktu tahun berjalan, atau orang sering menyebutnya, tadi ahli menyampaikan uang escrow account ya. Nah, sisa uang negara Rp50.000 itu masuk dalam escrow account. Nah, yang mau saya tanyakan kepada ahli, uang negara yang ada dalam escrow account itu, apakah itu dapat dinilai sebagai kerugian negara?
Jadi gini, kaitannya itu dengan pengadaan. Jadi Iya, ini pengadaan ahli kan makanya, sisa. ya, jadi kita tidak bisa memotong separuh-separuh. Jadi 50 berarti kan barang ini kan belum selesai diserahkan kepada negara. Belum ada penyerahan itu. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan saudara, kalau itu pencatatannya adalah merupakan pencatatan sementara untuk melegalkan uang yang keluar agar ada imbangannya barang yang masuk. Tapi itu tidak boleh dinyatakan sebagai sebuah pengadaan. Gitu loh. Misalnya ini sebagai contoh misalnya. Proyek helikopter baru jadi kepalanya aja. Kemudian diserahkan 50%. Jadi 50% harga kepala itu yang nggak bisa. Karena kontraknya adalah helikopter. Maka kalaupun itu tadi dikeluarkan 50% untuk beli kepala, itu adalah catatan sementara, catatan akuntansi. Gitu loh. Agar bisa dibuktikan uang itu dikeluarkan secara legal dan punya alas. Tetapi itu tidak boleh dihitung sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengertian sebuah pengadaan. Tapi ketika itu bolehlah sebagai sementara, karena di sana dikatakan nanti kalau kepalanya jadi dibayar sekian. Baik, Bapak silakan. Saya ingin mendengar saja pendapat ahli kan. Baik. Atau akhirnya nanti majelis hakim. Saya ini berserah kepada majelis hakim. Saudara ahli, yang mau saya tanya itu begini, itu uang sudah tidak masuk dalam uang bendahara. Ya kan sudah escrow account ya. Ya sudah dikeluarkan kan. Betul. Tapi pengeluarannya ke perusahaan juga nggak bisa. Ya. Karena pekerjaan sudah selesai. Ya. Status uang itu uang apa itu ahli? Jadi begini loh. Itu adalah sebuah kebijakan dalam tata kelola keuangan negara. Jadi escrow account itu adalah sebuah kebijakan pengamanan uang negara. Jadi saya sampaikan itu adalah kebijakan pengamanan uang negara. Artinya uang itu adalah uang negara. Baik, oke. Jadi uang itu adalah uang negara. Oleh karena itu ketika saya sudah menjadi pimpinan di sana yang mengatur membuat kebijakan itu saya hapuskan. Kenapa? Karena akan menimbulkan pertanyaan seperti itu. Karena orang akan menaruh uang di luar, kemudian menanyakan ini uang siapa, gitu loh. Ya. Karena di dalam APBN tidak tercatat, di dalam anggaran negara tidak tercatat, itu akhirnya menjadi ekstra kontabel dan ini rawan sekali. Oleh karena itu ketika saya memimpin itu di dalam sebuah tim, itu sudah saya hapuskan sehingga escrow account tidak boleh dilakukan, tapi caranya diterbitkan dibayar 100%, tetapi pemerintah memegang jaminan sebesar persentase tertentu. Nah uang itu silahkan Anda pakai, tetapi kalau Anda tidak menyelesaikan kegiatan ini, uang Anda langsung saya sita. Nah jadi tidak menimbulkan permasalahan. Sebab kalau seperti sekarang kan tadi kita jadi bingung kan, seolah-olah kan, padahal uang itu adalah uang negara. Baik, itu ahli, makanya saya nggak mau bingung, saya tanya ke ahli. Baik, terima kasih. Ya. Nanti biar majelis yang mutus. Betul. Berarti itu uang negara kan? Uang negara. Oke, baik. Saudara ahli, kalau kita hubungkan sekarang, tadi jumlah kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa itu mulai dari berapa perencanaannya, kemudian apa tujuan pengadaannya, kemudian terakhir apakah barangnya sudah diterima atau belum. Betul. Tadi saya analogikan di awal ahli, jumlah perencananya kan Rp100.000. Iya. Tadi ahli mengatakan oke, itu dicatat sebagai sementara ya Rp50.000. Nah Rp50.000 yang tadi saudara ahli sampaikan di escrow account adalah uang negara. Ya. Ya. Kalau begitu keadaannya, bagaimana menurut pendapat ahli sebuah pengadaan proses itu? Apakah dapat dipandang ada kerugian negara dengan kondisi yang real ini? Betul. Jadi begini, kalau tadi saya sampaikan, ketika uang negara itu habis, maka uang itu harus diganti dengan wujud di mana pemerintah itu kontrak. Kalau tadi saya sampaikan escrow account adalah pengamanan uang negara, kalau saudara perhatikan account itu tidak di tangan negara, tidak kan? Account itu ada di tangannya pihak ketiga.
Artinya apa? Uang itu tanda kutip berada di luar wilayah, tetapi negara mengamankan. Tetapi uang itu keluar dari kas negara. Itu sebabnya kemudian kalau kita lihat sudah tidak ada lagi uang di dalam kas negara, sehingga uang itu keluar 100 gitu loh. Dan uang 100 itu sudah diarahkan penggunaannya, hanya pemerintah megangi ekornya saja supaya jangan lari. Jadi ini sebenarnya sudah merupakan sebuah realisasi tertunda begitu. Saudara ahli, ini terkait tadi yang 50 ya. Iya. Tadi ahli sampaikan status uang asal itu uang negara kan. Betul. Gitu. Nah, kemudian dalam proses penegakan hukum sah-sah saja penyidik kemudian memblokir dalam rangka mengamankan uang negara itu. Betul. Apakah dibenarkan demikian ahli? Betul. Betul ya. Nah, kemudian ahli, idealnya dalam kondisi faktual yang demikian, 50.000 rupiah tadi apa solusinya itu, dikemanakan uang itu? Kan sekedar diamankan. Secara tata kelola uang negara itu diapain ahli? Jadi sebenarnya gini, tadi saya sampaikan uang itu dilepaskan dari kas negara, tetapi dipegang oleh negara sebagai pengaman. Tetapi kalau kita perhatikan, akun itu kan adanya di tangan mereka, bukan di tangan negara. Karena di kas negara itu tidak ada akun receivable, itu nggak ada. Jadi escrow account itu nggak ada. Adanya di tangan pihak ketiga. Oleh karena itu kita bisa mengatakan itu uangnya negara, tetapi di tangan Anda, gitu. Jadi statusnya itu adalah uang yang sudah keluar dari kas negara, cuman tidak bisa digunakan kecuali izin kita. Jadi statusnya uang itu keluar dari kas negara, hanya kita pegangin, dan itu lemah dalam pengertian keuangan negara karena orang mengatakan buktinya Anda punya mana, karena sudah dikeluarkan dari kas negara, gitu loh. Oleh karena itu kalau kemudian itu diblokir atau disita, betul. Nah, statusnya itu sebenarnya sudah digunakan untuk membayar sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan, uang itu digunakan untuk membayar sesuatu. Hanya pemerintah mengatakan gini, saya bayar Anda, tapi serahkan dulu, nanti Anda boleh cairkan. Nah, uangnya dia pegangin. Karena apa? Kalau uangnya dia tidak pegangin, pemerintah nggak bisa ngeluarin nantinya. Karena dia terikat pada azas periodisitas pada akhir tahun tadi. Baik, ahli. Dalam konteks tata kelola keuangan negara, dalam kondisi yang barusan kita sampaikan kepada ahli, apakah uang yang pada rekening escrow itu bisa masuk lagi ke manajerial uang negara? Apakah dia menjadi PNBP kah atau apa? Bagaimana menurut pendapat ahli? Bisa masuk ke kas negara, nggak ada masalah. Ketika dia nanti tidak digunakan, itu kan bisa masuk lewat mana saja. Kalau soal rubriknya bisa kita gunakan apa saja. Baik, terima kasih ahli. Majelis Hakim yang mulia, izin yang mulia, ini ada jawaban ahli yang terkait dengan hal-hal yang bersifat faktual di BAP. Artinya case kasus yang ditanyakan keadaannya kepada ahli. Nah, maksudnya apa? Saudara mau tanyakan apanya? Yang mau saya tanyakan begini ahli. Ada keadaan tertentu yang disampaikan penyidik kemudian dijawab oleh ahli dengan keadaan tertentu yang mulia. Nah, kami ingin bertanya juga dengan pertanyaan yang sama namun keadaan yang berbeda dalam narasi pertanyaan di BAP ini yang mulia. Keadaan sama dalam keadaan berbeda gimana sih? Coba pakai bahasa yang mudah dipahami. Iya, iya. Ada fakta tertentu yang disampaikan kepada ahli. Fakta mengenai apa itu? Mengenai case kasusnya, mengenai AW 101. Saya BAP nomor berapa? BAP nomor langsung to the point nomor 17 aja, ya, Pak. Nomor 17. 17. Terus maksud saudara apa? Pertanyaan yang menurut saudara keadaan berbeda itu yang bagaimana?
40. Nah, dulu aja. Izin mulia, kalau yang saya ini nomor 40, mungkin akan catat. Ini Ya. ada di BAP nomor 40, Ya. poin 15 yang mulia. Poin. Di poin jawaban nomor 40, nomor 1, poin terakhir. Ya. Saya bacakan yang mulia, izin. Ya, silakan. Atas dasar penjelasan dimaksud dan sesuai dengan makna penyusunan HPS, penggunaan perhitungan oleh pihak lain, yaitu calon penyedia jasa atau calon peserta lelang, adalah tidak dapat dibenarkan. Nah, ini yang saya maksud, sebuah keadaan yang disampaikan oleh penyidik yang mulia. Nah, saya ingin bertanya, ini kan narasi berpikir ketika suatu keadaan tertentu dengan fakta lapangan yang mulia. Terus? Nah, saya ingin bertanya kepada ahli, ya, dengan narasi berpikir yang sama, tapi sama frame berpikirnya. Enggak, pertanyaan langsung aja kepada iya, ahli siap. apa gitu Ya. loh. Saudara ahli, Ya. ya, izin yang mulia. Ini kan ada pertanyaan penyidik, ya, pada poinnya itu di halaman 14. Pertama, ada kronologis yang disampaikan kepada ahli. Ya, silakan. Ada 10 kronologis. Nah, Silakan. kemudian atas dasar part tersebut ditanyakan kepada ahli. 1. Apakah dibenarkan tim penyusun spesifikasi teknis dan owner estimate garing OE garis miring HPS helikopter angkut TNI AU dalam penyusunan spesifikasi teknis dan owner estimate OE HPS TNI AU pada tahun 2012 menggunakan data informasi yang diberikan oleh pihak yang akan memenangkan proses pengadaan. Ya, jadi apakah dibenarkan tim penyusun spesifikasi teknis, ya, menggunakan data dari orang yang akan mengikuti kontrak? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, ahli jawab di sini sesuai dengan makna penyusunan PS, penggunaan perhitungan oleh pihak lain, yaitu calon penyedia jasa atau calon pelelang, adalah tidak dapat dibenarkan. Saudara ahli, yang saya tanya, apakah ahli mengetahui data-data apa saja sehingga memberikan pendapat yang demikian? Jadi begini, kalau saudara perhatikan di situ pendapat itu generik, bahwa nanti dulu. Sebentar ahli. Yang mulia, mohon izin yang mulia. Ya. Izin yang mulia. Silakan penasihat hukum bertanya dengan menarasikan, tidak menggunakan narasi sendiri. Kami pun penuntut umum juga punya BAP pertanyaan tersebut. Makanya tadi sudah saya tanyakan kepada saudara penuntut umum, penasihat hukum, apa yang mau ditanyakan dengan pendapat jawaban ahli di dalam BAP itu, kan begitu? Ya, sudah saya tanya. Nah, iya. Apakah ahli ini melihat datanya atau tidak? Nah, saudara melihat datanya tidak, saudara ahli? Yang mulia, Ya, silakan dijawab. saya tidak melihat data. Ya. Jadi data-data itu disampaikan kepada saya sebagai sebuah ilustrasi, Ya. agar saya bisa memahami konteks. Ya, Oleh karena itu, jawaban saya juga sangat generik, ya, sangat umum, dengan menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa itu harus didasarkan pada sikap yang betul, ya, sehingga tidak boleh pihak-pihak yang nantinya ikut bertanding beliau ada di situ ya. menyusun sesuatu, karena itu mekanisme check and balance itu tidak bisa terjamin dengan ada seperti itu. Ya, itu jawabannya. Saya kan seperti itu. Jadi generik sekali itu. Baik, itu aja yang mulai intinya. Pendapat-pendapat ahli ini yang terkait dengan case kasusnya tidak melihat datanya, namun tidak melihat datanya. Karena ahli Baik. sebagaimana saya sampaikan selalu, ahli itu tidak memasuki wilayah fakta. Ya. Terima kasih ahli, itu yang mau saya konfirmasi dalam persidangan ini. Baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Cukup. Pak JPU. Cukup.
selama